untuk teman-teman yang kaula muda bisa untuk inspirasi ya. Inspirasi mungkin kalau anak muda kan sekarang kan kebanyakan gini ya Om Adit. Anak muda itu kebanyakan pengennya jalan-jalan, makan, tidur. Nah, besoknya gajian. Nah, kan gitu Om Adit ya. Enggak pengen yang kotor-kotor atau bau-bau itu nggak mau ya. Apalagi di bidang peternakan dan pertanian sekarang itu kayaknya udah hampir punah ya Om Adit ya itu ya. Kalau pekerjaan yang paling membanggakan itu adalah sebagai peternak. Nah, itu Om Adit. Sebagai peternak di luar negeri sana. Nah, itu di sana mengelola berapa ternak dan farm ya. Di sana itu udah sangat bangga sekali. Tapi kalau beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kalau anak muda zaman sekarang kok bau kotor dan blekokan aja nggak mau Om Adit. Gimana mau maju seperti negara-negara maju di luar sana ya Om. Iya. Halo, apa kabar para pemirsa semua? Saya harap para pemirsa dalam kondisi sehat dan juga bahagia selalu. Amin, amin, amin. Nah, saya Adit. Kali ini saya pengen ngobrol bareng Zaki dalam acara Ngobis. Ngobrol masalah bisnis. Nah, jadi kita bakal ngobrol tentang masalah bisnis, terutama buat awal-awal ya. Oh iya, betul, saya bakal ngobrol tentang awal mula kita dalam merintis bisnis. Jadi ya mungkin lebih ke bukan yang sekarang ya, tapi ketika memulainya tuh gimana. Nah, oke, langsung aja. Di depan saya ini udah ada narasumbernya Mas Zaki. Iya, siap. Gimana Mas Zaki kabarnya? Alhamdulillah baik Om Adit. Oke, semoga sehat selalu. Amin, 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 amin. Dan juga selalu lancar. Amin, amin, amin. Oke. Sekarang gini Mas Zaki, sebelum ngobrol tentang masalah bisnis, gimana? Mungkin coba diceritain Mas, backgroundnya, kenapa kok bisa milih akhirnya bisnis ini kandang kambing. Nah, itu gimana? Apa dulu sekolahnya emang di ekonomi atau gimana? Monggo Mas Zaki. Oke, siap Mas Bang Adit, Om Adit ya. Iya. Adit temennya Jarwo ya itu. Jadi gini Om Adit, dulu waktu pertama kali usaha, sebelum pertama kali usaha, saya kan ini kebetulan kita satu fakultas ya, gitu ya. Bukan ini kita di fakultas peternakan UGM ya dulu. Nggak tahu pura-pura saya ya. Iya, pura-pura nggak tahu ya. Padahal satu kelas udah titip absen ya. Duh, malah bongkar aib aduh. Nah, zaman dulu kan awal mulanya kita kan entah di fakultas peternakan itu pilihan keberapa. Kalau saya jujur aja Bang Om Adit, ini jujur aja dulu fakultas peternakan itu saya pilihan ketiga dulu. Jadi Podo aku juga. ya sama gini ya sama pilihan ketiga ya. Terus Nah, jadi gini ceritanya. Dulu kan pertama itu favoritnya itu di hukum, ekonomi dulu, fakultas ekonomi. Nah, dulu pilihan pertama, yang kedua itu fakultas hukum, dan ketiga itu ya peternakan, dan kebetulan masuknya di peternakan itu Om Adit. Podo aku juga pilihan pertama itu ekonomi juga, dua juga iya, terus ke peternakan. Tiru-tiru ini nggak kreatif ini pemirsa. Nah, kebetulan ini kita satu ini alma mater dan satu angkatan ini pemirsa. Nah, itu awal mulanya saya kuliah semenjak tahun 2003, kita kan sama ya. Terus kita kalau lulusnya sih saya tahun 2010, hampir DO Om Adit. Waduh, hampir sekali DO itu. Untung 3 bulan sudah nutup, dan itu alhamdulillah dapat ijazah UGM ya itu. Mantap. Kalau udah terlambat 3 bulan itu saya udah dikasih SP1, SP2 dan SP3. Wah, mungkin universitas yang itu Jalan Wates itu. Wah, Om Adit. Universitas siapa itu ya? Nah, ya itu enggak tahu itu. Universitas siapa itu ya? Enggak tahu itu. Saya enggak mau nyebutkan universitasnya, tapi semua itu berawal dari proses Om Adit. Jadi mungkin saya pilihan dari ketiga ini ya. Pilihan saya yang terakhir itu kita di Fakultas Peternakan itu mungkin
bukan nasib tapi udah takdir itu Om Adit. Nah, saat itu setelah saya lulus tahun 2010, nah itu ada program dari pemerintah itu kan namanya Sarjana Membangun Desa. Nah, dari situ saya masukkan berkas saya dan dari Fakultas Peternakan itu, nah saya kebetulan 10 bulan Om Adit menerima kontrak dari SMD itu dan dari situlah saya mulai beternak dan usaha beternak Om Adit itu sampai 2011 sampai 2015. Oh, berarti memang berasal awal mula bisnis itu memang berasal dari program pemerintah dulu ya? Iya, itu waduh, luar biasa. Pertama kali itu program pemerintah, yang kedua emang saya mungkin terjun di bidang udah fakultas peternakan kan nanggung kalau ilmu ternaknya nggak digunakan untuk kerja untuk ilmunya kan nanggung nggak ini Om Adit. Jadi sekalian itu mungkin untuk teman-teman yang kaula muda bisa untuk inspirasi ya, mungkin kalau anak muda kan sekarang kan kebanyakan gini ya Om Adit, anak muda itu kebanyakan pengennya jalan-jalan, makan, tidur, nah besoknya gajian, nah kan gitu Om Adit ya, nggak pengen yang kotor-kotor atau bau-bau itu nggak mau ya, apalagi di bidang peternakan dan pertanian sekarang itu kayaknya udah hampir punah ya Om Adit ya itu ya. Oh ya, ini sih istilahnya mungkin karena awal-awal kan mungkin programnya ini cukup menarik sih tadi yang sarjana membangun desa ini ya. Jadi kan mungkin nggak semua mahasiswa atau mungkin nggak banyak yang tahu ya ini ya. Iya, itu emang udah zaman dulu itu pokoknya dari pemerintah itu biar agar ternak swadaya masyarakat itu diberdayakan. Itu masih nggak sih sekarang masih? Kalau sekarang udah punah Om Adit soalnya udah lama sekali dari tahun 2009 atau 2008 atau 2009 ya. 9 pokoknya saya yang angkatan ketiga. Angkatan ketiga dari program itu dimulai itu. Kalau enggak dari 2008 2009 saya lupa. Berarti memang ini ya istilahnya yang namanya bisnis itu enggak melulu terus kita cari modal sendiri. Enggak Om Adit. Ya berarti memang istilahnya kalau dari jalurnya Mas Zaki ini kan berarti memang ada peran dari pemerintah ya? Iya, itu kebetulan dari pemerintah itu adakan program seperti itu. Berarti ini ya kuncinya mungkin informasi ya? Iya, seperti itu. Jadi buat pemirsa nih, jadi istilahnya mungkin kalau ada keinginan atau niat, ya terutama dalam topik kali ini kan kita bicara bisnis ya. Jadi mungkin yang awal-awal itu memang harus ada istilahnya wawasan informasi yang ini ya cukup luas ya. Iya betul Om Adit. Betul. Selain itu kan ilmu peternakan kalau nggak digunakan dalam bidang peternakan dan pertanian kan percuma Om Adit. Kita udah kuliah hampir DO itu hampir nggak digunakan kan percuma Om Adit ya kan. Dari situ saya mulai mengembangkan dan mempraktekkan apa yang saya pelajari di masa kuliah itu Om Adit. Seperti itu. Iya. Oh, lah itu tahu programnya kalau Mas Zaki sendiri dari mana Mas? Kalau saya sih tahu dari terutama teman-teman kampus ya. Oh, dari teman-teman. Iya, itu udah merekomendasikan monggo buat dicoba yang ini Mas. Oh iya. Ditawarin atau nanya? Kalau saya pertama cari informasi, kok ini sepertinya menarik ini. Sepertinya ada beberapa kelompok ternak yang dikelola. Nah itu saya mencoba terjun di bidang seperti itu dan mencoba menghandle beberapa peternak gitu dari kelompok ternak seperti itu Om Adit. Ini seru sekali nih pemirsa. Jadi ini kayaknya kita coba untuk, karena ini kan awal-awal ya. Nah ini yuk coba kita banyak tanya tentang ini programnya nih. Yang Sarjana Membangun Desa. Sarjana Membangun Desa. Nah itu jadi setelah udah dapat itunya lolos itu dapat infonya dulu deh. Kita ngobrol dari awal banget deh. Ya, siap. Setelah dapat info terus langkahnya apa? Setelah yang dilakukan. Iya, setelah dapat info kan tentunya saya mencari lagi dan mengumpulkan data-data seperti apa yang disiapkan untuk
itu menempuh seleksi. Itu seleksi ya itu ya. Jelas itu Om Adit. Dari beberapa kabupaten di Jogja ini nanti diseleksi berapa kelompok ternak. Nah, yang itu yang lolos. Sepertinya dulu saya ada satu kabupaten itu kalau nggak salah diseleksi tiga. Kan ada 5 kabupaten ya. Diseleksi 3. Ada yang 2, ada yang 3. Kebetulan ya alhamdulillah lolos dari berapa pendaftar, ya itu udah banyak sekali, pokoknya kayak CPNS lah, beribu. Cuma dari UGM aja atau dari seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, dari Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan itu. Fakultasnya ya berarti ini ya dari Fakultas Peternakan sama Kedokteran Hewan ya, itu buat kedokteran hewan. Kedokteran hewan ya. Maaf hewannya. Ini manusia. Aduh. Ini luar biasa loh ini. Aduh. Jadi istilahnya khusus untuk mahasiswa kedokteran hewan dan peternakan dan kedokteran hewan. Tepatnya seperti itu. Karena terlalu banyak gaul sama hewan ini. Seperti itu, Om. Oke, jadi buat pemirsa, terutama buat anak-anak mahasiswa ya, mahasiswa yang sekiranya pengen bisnis. Nah, ini walaupun mungkin programnya udah nggak ada, tapi mungkin siapa tahu ada semacam lagi. Yang semacam tuh ada ya. Iya, ada. Memang seperti itu usaha pemerintah untuk menjadikan swadaya pangan ya di Indonesia. Seperti itu. Banyak sekali program-program yang lain yang digelontorkan pemerintah untuk mendongkrak swasembada pangan di Indonesia. Salah satunya SMD ini, yaitu udah zaman dulu sih. Kalau sekarang namanya apa, saya juga kurang tahu. Tapi kemungkinan pasti ada yang serupa ya ini. Biasanya ada kalau program pemerintah itu bergulir. Nah, tuh pemirsa, jadi teman-teman jangan istilahnya jangan cuma terpaku cuma dari modal sendiri atau mungkin pinjam di bank atau mungkin istilahnya tabungan. Nah, itu ketika kita tidak punya itu semua, ternyata dari pemerintah ada ini. Wah, ini saya sendiri juga istilahnya istilahnya jadi bisa berbagi nih tentang sharing itu ya, informasi ya. Berbagi informasi nih tentang fasilitas dari pemerintah yang diberikan terutama kepada para mahasiswa yang pengen bisnis, yang udah lulus. Nah, betul. Wah, luar biasa sekali. Wah, jadi ini ya Pak, itu kayak seleksi gitu ya? Seleksi susah nggak seleksinya? Waduh, susah sekali Om Adit. Udah teman saya pernah mendaftar 3 kali ya, yang ketiga kalinya baru lolos. Ada yang beberapa kali mendaftar belum lolos sampai seperti saat ini belum lolos, seperti CPNS seperti itulah. Jadi kontrak, tapi itu modelnya sistemnya kontrak 10 bulan. Setelah 10 bulan untuk mengelola dalam 3 tahun kelompok ternak seperti itu. 10 bulan dan untuk 3 tahun mengelola kelompok ternak seperti itu, mengembangkan ternaknya. Berarti ini ya memang ada ininya ya, ada seleksinya yang cukup ketat. Tapi mungkin ya kalau misalkan teman-teman istilahnya siap itu ya kemungkinan inilah ya bisa lah ya, istilahnya bisa ya, istilahnya. Iya, bisa. Ketika mungkin ya istilahnya kan ada yang bisa ataupun bisa mencari modal itu mudah, tapi kan kadang-kadang ketika modal nggak punya keinginan dan itu pengen usaha, jadi udah nggak perlu harus punya modal sendiri. Tapi dari pemerintah sudah ada bantuan. Wah, luar biasa nih. Jadi pengen tahu lagi nih saya nih. Terus, udah keterima. Iya, gimana? Terus itu gimana? Langsung jadi kayak langsung menuju ke harus jadi tinggal di kelompok ternak itu apa gimana Mas ceritanya Mas? Nah kan gini, kebetulan Om Adit saya mengajukan kelompok ternak yang berada di lokasi saya sendiri. Jadi di tempat saya ada lokasi kelompok ternak ya, ternak kambing khususnya. Dan pada waktu itu saya ajukan domba Garut, dan sampai saat ini mungkin masih ya website domba Garut Jogja itu. Di Jogja ini dulu belum ada domba Garut ya, tahun 2011-an itu masih baru-baru. Nah, saya angkat domba Garut dan saya coba kembangkan untuk ternak domba Garut di Jogja ya. Nah, saya namai domba Garut Jogja. Nah, di situ alhamdulillah sudah mulai bergulir, dan sekarang sampai saat ini teman-teman yang lain untuk komunitas domba Garut di Jogja itu udah
mulai banyak Om Adit. Oh, jadi Iya. ya, jadi salah satu pionir domba Garut di Jogja ini ya. Wah, luar biasa loh ini Mas Zaki nih. Padahal udah hampir nih Hampir kuliahnya CEO. ini. Ya. Kuliah hampir CEO. Kuliahnya hampir hampir ya. lucu-lucuan ini. Tapi Waduh. ternyata malah punya ide itu. Loh, sebentar. Gimana, Dulu waktu Om? kuliah tuh kayaknya aku tahu kamu tuh udah mainan domba deh. Iya bener nggak? Bener Iya nggak? betul ya. Berarti memang udah sejak kuliah nih ya? Ya sejak kuliah seperti itu, tapi kan untuk merealisasikan dan untuk mewujudkan dari untuk usaha ini kan yaitu didukung oleh pemerintah dan saya juga sekalian saja usaha sendiri untuk ternak domba Garut seperti itu, Mas. Berarti kayak itu istilahnya memang jadi sebelumnya udah belajar Iya, pas jelas. waktu kuliah, Iya. terus habis itu tinggal untuk membesarkan lagi gitu ya, Iya, membuat untuk mengaplikasikan dan kebetulan dari pemerintah juga didukung ya itu berupa domba Garut itu di Jogja. Seperti itu, Oh, Mas. oke. Berarti ini ya istilahnya apa? Setelah udah dapat lolos nih, udah lolos, terus langsung diberikan bantuan Iya, berupa berupa ternak. ternak ya, berarti Iya, langsung domba. ternak ya. Iya, Oh. nah itu kebetulan saya dan kelompok ternak itu mencari domba Garut langsung di Garut dan di Jawa Barat pokoknya di Ciamis dan domba Garut lah di Garut tuh, Garut dan Ciamis. Nah kami bawa ke sini terus kita besarkan, kita budidayakan di Jogja. Nah dan itu dinamai domba Garut Garut seperti itu. Jogja. Oh iya. Dan kelompok ternaknya ini lucu sekali. Gimana? Mungkin Namanya Mendo Waras, berarti Mendo Waras artinya itu Mendo itu kambing, Waras Iya. itu enggak gila ya. Wah. artinya. Tapi kalau disambung artinya Mendo Waras berarti biar semuanya waras gitu. Nah, berarti gila tuh. Sebelumnya gila berarti. Itu cuma nama Om Adi. Oh iya. Wah. Namanya Mendo Waras. Mendo Ya, Waras. stres skripsi ya. Wah, nggak rampung jadi agak nggak waras, terus bisnis domba Garut biar jadi waras gitu Namanya ya. Mendo Waras lagi ya. Isinya wong-wong daerah waras berarti ya. Mendo Waras sih. Oh iya. Itu berapa peternak Mas Zaki? Nah, Dalam itu kelompok? dari satu kelompok ternak itu kebetulan ada 12 sampai 14 ya. Kalau nggak salah 12-an orang sampai 15 kalau nggak salah. Kalau nggak 14 orang. Nah, di situ ada kalau yang aktif dan tidak aktif kan biasa gitu ya Om Adit. Iya, Nah, iya. di situ ada sampai 68 ekor domba Garut seperti itu. Oh. Dibagi beberapa peternak seperti itu. Jadi itu kalau ini Mas Zaki, itu peternaknya kan udah dalam satu kelompok ternak itu kan sudah ada beberapa peternak ya. Iya, betul. Om. Itu syaratnya masuk kelompok ternak itu harus udah punya ternak dulu atau? Nah, iya, kalau untuk Gimana? syarat masuknya Ha. yang utama itu udah mempunyai ternak dulu dan yang kedua udah mendaftar ke kelompok ternak dan disetujui oleh anggota semua kelompok ternak kami gitu. Oh, nah ini berarti ini selain peluang untuk teman-teman mahasiswa berarti bisa juga untuk teman-teman ya istilahnya yang mungkin nggak kuliah terus tapi punya keinginan untuk bisnis daftar ke kelompok ternak yang dibimbing oleh SMD gitu ya bisa Iya, ya? bisa sekali, Mas Nah, Adi. wah berarti ini peluangnya nggak cuma untuk mahasiswa peternakan aja nih. Ya, umum juga itu. berarti orang umum bisa ini Orang ya? mau tua muda sama pokoknya Wah, luar Bisa biasa. lah. Bisa ini ya. ya, Oh. tapi kebanyakan untuk kelompok ternak ini emang orang-orang tua ya. Saya heran kenapa anak muda zaman sekarang ini masih gengsi, nggak tahu gengsi Nah, atau iya. gimana Bu, ya? Sampai sekarang ya, itu sampai sekarang ya? Masih iya, yang- alhamdulillah. Iya, masih. Tapi zaman sekarang kok tidak ada anak muda ke sawah. Minatnya itu masih ini ya, masih mungkin ya bisa dibilang kurang gimana? Kurang ya untuk peternakan ini. Untuk anak muda gimana Mas Zaki? Ya sebenarnya ya kalau dari sudut pandang usaha ya, Ya,